Oke, kita masuk ke dalil sederhana yang kelima, yaitu axioms of replacement. Dalil sederhana tentang penggantian. Let R be a functional relation, and let M be a set. Misalkan R itu adalah functional relation dan M itu adalah sebuah himpunan. Kemarin relasi itu adalah predikat yang isinya dua variabel ya. Then the image of M under R denoted by image Rm is again a set. Dan ini functional relation yang ada di sets. Nah, yang ada di fungsi. Bentar. Then the image of M under R denoted by image M is again a set. Ya, ini functional relation yang seperti di pemetaan itu. Jadi kalau kita punya pemetaan atau functional relation itu sama-sama aja kayak tapi ini cuma hanya bergantung dengan satu. Coba kita cek apakah didefinisikan functional relation atau enggak sebelumnya. Ini predikat dari itu variable disebut relation. Ya, ini functional relation yang pemetaan itu ya. Dia memetakan anggota himpunan ke himpunan yang lain. Atau dia memetakan suatu ke sesuatu gitu. Jadi ini malah mendefinisikan functional relation malah sepertinya. Jadi kalau ada functional relation R, maka image M dari R itu adalah sets juga. Of course we know need to define the new terms that appear in the axiom. Recall that. Oh, oke. Jadi ini akan didefinisikan apa itu functional relation. Definition: relation R is said to be functional if ini relation itu yang tadi dia predikat yang berisi dua variabel. Relation R is said to be functional if untuk setiap X ada secara unik Y di mana R, X, Y itu true. Definition: let M be a set and let R be a functional relation. The image of M under R consists of all those Y for which there is X in M such that R, X, Y. Jadi relasi R itu disebut fungsional jika untuk semua X ada secara unik Y sehingga R, X, Y itu benar. Kalau itu benar maka disebut fungsional. Oke. Let M be a set and let R be functional relation. Misalkan M itu adalah himpunan dan R itu functional relation. The image of M under R consists of all those Y for which there is an X in M such that R, X, Y. Misalkan M itu sebuah himpunan dan R itu sebuah functional relation. The image of M under R, bayangan M di bawah R itu consists of all those Y itu adalah Y sedemikian rupa sehingga X in M for which there is an X in M ada X anggota M sedemikian rupa sehingga R, Y itu true. Jadi intinya bayangan M itu adalah X. Bayangan dari M itu adalah Y yang mana X in M such that R, X, Y itu true. Oh iya. Jadi Y ini sebenarnya bayangan, ini image, ini domain.
Dan M ini dia restrict, maksudnya dia ada di dalam domain tersebut. None of the preceding axiom imply that the image of sets under a functional relation is against a set. Oke. Dan karena nanti kita butuh pemetaan untuk menjelaskan banyak hal, maka kita butuh definisi dari functional relation ya. Sets, axiom infinity, foundation terakhir. Oke, good. Now the previous axiom implied that the image of set under a functional relation is against a set. The assumption that it is always is made explicit by the axiom of replacement. Jadi apa namanya? Mengapa image dari suatu functional relation dari suatu sets itu adalah himpunan juga, itu tidak terimplikasi dari aksiom-aksiom sebelumnya, dan kita harus mengaksiomkan hal tersebut. It is very likely that the reader has come across a weaker form of axiom of replacement called the principle of restriction comprehension, which say the following. Ya, kalau di sini bilang sangat mungkin pembaca itu menemukan hal yang lebih lemah daripada axiom of replacement, yaitu called principle of restricted comprehension, yang mana membicarakan hal di bawah ini, proposisi. Let Px be a predicate and let M be a set, then the element y in M such that Py is true constitute a set which we denote by y in M if Py is true. Let P be predicate and let M be sets. Jadi P itu predikat yang bergantung dengan variabel X, dan M itu adalah himpunan. Then the elements of Y in M, anggota-anggota dari M such that Py is true constitute a sets. Sehingga Py itu benar, maka dia adalah himpunan. Oke, good. Jadi ini menghimpunankan predikat itu tadi ya, which we denote by y in M such that P in Y is true. Jadi ini adalah elemen dari y in M sehingga Py is true. Itu didefinisikan seperti ini, dan ini adalah himpunan. Oh ya, dia udah ada kurung awal ya. Is a set. Remark 2.11, the principle of restriction comprehension is not to be confused with the principle of universal comprehension, which state that y, Py is a set for any predicate and was shown inconsistent by Russell. Oh, good. Jadi kalau itu inconsistent berdasarkan Russell, tapi kalau ini konsisten. Observe that y in M condition makes it so that y in M Py is true cannot have more element than M itself. Jadi restriksi bahwa Y in M, kondisi Y in M itu membuat Y in M Py cannot have more elements than M itself ya. Dia pasti kurang dari atau sama dengan anggota dari M, karena dari definisinya tersebut. Remark 2.12, if Y is a set, we define the following notation. Jika Y itu adalah himpunan, maka kita definisikan notasi berikut ini. Untuk setiap X in Y, Px itu benar jika dan hanya jika untuk setiap X in Y implies Px benar. And there exists X in Y sedemikian rupa
Sehingga PX benar itu jika dan hanya jika negasi dari untuk setiap X in Y berlaku PX itu salah. Jadi jika if Y is Z, maka kita define following notation. Ini notasi aja ya. Maksudnya ini itu sama dengan ini notasinya. Kemudian yang ini berdasarkan dari notasi apa namanya eksistensi ya. Ada X untuk ada X anggota Y yang mana PX benar itu jika dan hanya jika negasi dari untuk setiap X in Y ya ini dari definisi X kontor eksistensi, quantifier eksistensi. Negasi dari untuk setiap X in Y PX itu salah. Pulling the negasi, we can also write pulling out the negation. Kita bisa menuliskan seperti ini. Ini ke sini berdasarkan dari ini. Ini anggap apa ini? Ini ke sini menggunakan 2.12a. Karena ya dari ya notasi aja, tinggal disamakan itu. Kemudian dari sini ke sini menggunakan definisi eksistensi. Coba kita lihat definisi eksistensi. Nah ini ya. Coba kita paste. Quantifier eksistensi. Ya, menggunakan definisi itu ya. Kemudian dari sini ke sini ini menggunakan ini apa namanya ekuivalensi dari jika P maka Q itu jika dan hanya jika negasi dari P maka bukan Q. X 212 using X 212 good. Sehingga the principle of restriction compression is a consequence of the axiom of replacement.
Ini berarti ada X anggota Y sedemikian anggap X berlaku, itu sama saja mengatakan bahwa ada X sehingga X anggota Y dan PX itu benar. Ini sama saja, memang sama saja. The principle of restriction comprehension is consequence of axiom of replacement. Oh ya. Yeah. Oh, proofnya ini. Nanti sepertinya kita akan pakai yang atas tadi. Proof, we have two cases. Jadi ini cuman sampai di sini, kemudian ini nggak ada hubungannya. Mungkin ada hubungannya, tapi proofnya ada di bawah. Proof, we have two cases. If negation there exists y element m such that py is true, then we define y anggota m sehingga py benar itu adalah himpunan kosong. Intinya jika ini salah, maka ini himpunan kosong. Jika jika ada y head in M sehingga py head true, then let R be functional relation. Rx, y itu yang didefinisikan sebagai px nx px n x sama dengan y. Atau negasi px n y prime y head sama dengan y. Itu definisi relasi fungsionalnya. And hence define y in M, py itu image R dari M. Don't worry if you don't see immediately, you need to stare at the definition for a while and then it will become clear. Kalau ini ya jelas. Kalau yang kasus kedua, jika y prime itu in M, y prime in M such that py true, then let R be functional relation. Yang terdefinisikan sebagai px dan x sama dengan y, atau bukan px dan y prime y head sama dengan y. And hence we define y in M, py itu image R dari M. Jadi dari aksioma itu ini adalah sets ya. Ini adalah sets.
Jadi ini sama saja mengatakan jika axiom of replacement jika ini maka ini ya. Jika ini sebuah set maka ini sebuah set. Yang ini trivial. Kalau yang ini mengatakan bahwa image-nya itu sets ya. The functional relation, oh ya tadi image-nya ada definisi dari functional relation-nya tadi. The image of M under R consists of all those Y for which there is X in M such that R X, Y is true. Jadi image-nya itu adalah Y. Sedemikian apa sehingga X in M for which ada X in M such that R X, Y is true. Image-nya itu adalah image M, Rm itu adalah Y such that X in M itu R X, Y true. Nah, R X, Y didefinisikan sebagai seperti ini. PX dan X sama dengan Y, atau bukan PX dan Y prime Y hat sama dengan Y. Tapi kenapa malah Y in M? Oh, ini hanya notasi saja, dibuat PX juga bisa. Ini Rx, Y nya harus di expand dulu. Tapi sepertinya emang ini didefinisikan sebagai ini gitu ya. Image Rm nya itu didefinisikan sebagai itu, atau ini didefinisikan sebagai image Rm. Okay, remark 2.13, we will rarely invoke the axiom of replacement in full. We will only invoke the weaker principle of restriction comprehension in which we are familiar with. We cannot define intersection and relative complement of sets. Kita akan mendefinisikan intersection dan relative complement. Definition: let X be a set, then we define the intersection of X by
Misalkan X itu adalah sebuah himpunan, kita definisikan irisan dari X itu sebagai ini A in union X sehingga untuk setiap B in X, A itu anggota B. A anggota, jadi di breakdown dulu menggunakan union itu. Dan untuk setiap B in X, yang anggota X itu A itu juga anggota B. Oh ya. If A, B in X and intersection X-nya itu sama dengan himpunan kosong, then AB are said to be disjoint. Oh, oke, good. Jadi dia mengiriskan anggota-anggotanya. Definition: let U and M be sets such that U subset N, M the complement of U relative to M is defined as M, ini sering dipakai, M itu U, itu definisinya adalah X in M sehingga X bukan anggota U. Oh ya, oke, good. Jadi ini jelas sekali, X anggota M yang besar, tetapi X-nya bukan anggota U yang kecil. These are both sets by the principle of restriction comprehension, which is ultimately through the axiom of replacement. Jadi mereka itu adalah himpunan berdasarkan principle of restriction comprehension, yang mana ultimately due to the axiom of replacement. Jadi principle of restriction tadi ini sama dengan suatu predikat, ini sama dengan suatu predikat gitu. Oke. Jadi kita mengetahui bahwa ini adalah himpunan itu berdasarkan principle of restricted comprehension tadi, yang mana dia mengatakan bahwa let X be predicat and let M be set, then the element of Y in M such that PY is true is considered a set, which we did not buy that. Ya, jadi akan lebih kita pakai si principle of restriction comprehension daripada si axiom of replacement. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi ini itu bukanlah set dari dirinya sendiri, tetapi dia set berdasarkan ini image Rm. Oke, itu tentang axiom of replacement. Ini aksioma keempat, aksioma kelima, kita masuk aksioma keenam. Axiom of existence of power sets. Let M be sets, then there exists a set denoted by Pm whose elements are precisely the subset of M. Misalkan M itu adalah himpunan, maka ada sebuah himpunan yang dinotasikan sebagai Pm whose elements are precisely the subsets of M, yang mana anggota-anggotanya adalah merupakan
subset dari M. In symbols, untuk setiap X maka ada Y sedemikian rupa sehingga ada A such that A anggota Y jika dan hanya jika A itu subset dari X. Ya, jadi Y-nya itu adalah axis sets-nya itu Y-nya ya. Atau Y-nya itu PM. Ya, ini sangat jelas. Historically, in naive set theory, the principle of universal comprehension was thought to be needed in order to define the power of the set. Secara historis di naive set theory, the principle dari universal comprehension itu dikira itu dibutuhkan untuk mendefinisikan power of a set. Traditionally, this would have been inconsistently defined as PM Y such that Y subset M. To define power set in this fashion, we would need to know the a priori from which bigger sets element of the power sets come from. Dari mana himpunan yang lebih besar anggota-anggota dari power sets itu berasal. However, this is not possible based on the previous axioms, and in fact there is no other choice but to dedicate an additional axiom for the existence of power sets. Oke, good. Jadi intinya pokoknya kita nggak akan bisa mendefinisikan himpunan dari subset-subset dari M kecuali kita a priori definisikan di aksioma itu. Example, let M equal AB, then PM itu equal himpunan kosong A, B, and AB. Ya, jadi semua subset dari X atau di sini dari M itu ya ini himpunan kosong A, B, AB. Remark 2.15, if one defines ordered set AB itu sebagai A, AB, then the Cartesian product X times Y of two sets X and Y, which informally the sets of all ordered pair of element X and Y satisfy. Oke, jadi Cartesian product itu didefinisikan sebagai ini. Subset dari himpunan power set dari union X dan Y. Okay. Hence the existence of X times Y as a sets follow from the axioms of unions, pair sets, power sets, and the principle of restriction comprehension. Dia dari union, ini union, kemudian pair sets, ini power sets, and the principle of restriction comprehension. Tidak secara jelas di sini ya, tapi dia membutuhkan principle of restriction comprehension. Kita masuk ke ya, jadi ini adalah axiom of existence power sets. Intinya kita mendefinisikan bahwa himpunan yang merupakan atau himpunan yang berisi anggota himpunan dari subset M itu merupakan sets juga.